Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali, di Renungan Kristen, malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati, dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua, dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti, akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini, terdapat dalam kitab Yakobus pasal 5, ayat 15-18, yang berbunyi demikian. Dan doa yang lahir dari iman, akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi, selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku, Alkitab mengajarkan kita, bahwa doa orang benar, besar kuasanya. Namun ayat ini, sering disalahpahami, sehingga menganggap doa itu seperti sebuah mantra. Doa dianggap sebagai kata-kata yang penuh kuasa, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam doa, memang ada kuasa, namun tentu hal ini berbeda dengan mantra. Ayat 16 bagian B mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kekuatan doa, bukanlah dari kata-katanya, namun dari koneksi, atau hubungan kita dengan Tuhan, sebagai sumber dari jawaban doa kita. Oleh sebab itulah, Alkitab menyatakan, bahwa tidak semua doa berkuasa, hanya doa orang benar, yang disertai keyakinan akan Tuhan sebagai tempat berharaplah, yang menjadikan doa tersebut menjadi penuh kuasa. Kalau kita perhatikan, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi, agar sebuah doa menjadi berkuasa, yaitu orang yang berdoa, adalah orang yang benar, dan doa tersebut, harus dilakukan dengan keyakinan kepada Tuhan. Siapa orang yang benar itu, atau seperti apa orang benar itu, sehingga doanya menjadi penuh kuasa? Dalam konteks Yakobus pasal 5, ayat 16, orang benar, adalah orang yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan meminta pengampunan ketika dia berdoa. Ayat 16 mengatakan, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang yang benar, bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, melainkan orang yang mau mengakui dosanya. Selama di dalam dunia ini, maka manusia masih bisa berbuat dosa. Bahkan seorang hamba Tuhan, atau pendeta sekalipun, tidaklah kebal terhadap dosa. Alkitab menyatakan, bahwa selama kita masih hidup di dalam tubuh daging kita, maka selama itu pula, manusia bisa berbuat dosa. Maka definisi orang benar, bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, namun orang benar, adalah orang yang peka, akan setiap dosa yang dilakukannya.
Kepekaan akan dosa inilah yang membuat seseorang cepat menyadari dosa dan kesalahannya, dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Orang benar adalah orang yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, penting dalam hidup kita untuk selalu merefleksi diri dan menyadari dosa kita sesegera mungkin, kemudian mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Hal ini tentu bukanlah berarti kita bisa seenaknya sendiri berbuat dosa, kemudian mengakui dosa dan menjadi benar. Ingat bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Pengakuan tersebut haruslah pengakuan yang tulus, dan dilanjutkan dengan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, alias bertobat. Hal kedua yang diperlukan agar doa menjadi berkuasa adalah keyakinan akan Tuhan pada saat berdoa. Tanpa keyakinan akan Tuhan, maka doa hanya menjadi sebuah perkataan kosong. Keyakinan ini haruslah berpusat kepada Tuhan, bukan kepada perkataan doa kita. Sebab Tuhanlah yang berkuasa menjawab doa kita, bukan perkataan kita, sebaik apapun perkataan doa kita. Hal inilah yang membedakan antara doa orang benar dan doa orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang percaya, yakin akan Tuhan yang mengasihinya, dan mampu menjawab doanya, sedangkan orang fasik percaya bahwa perkataan doa itu yang penuh kuasa, seperti sebuah mantra ajaib. Doa bukanlah mantra, sebaik dan seindah apapun perkataan doa kita. Namun bila kita tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka doa tersebut sama sekali tidak berkuasa. Mungkin ada yang berkata, buktinya mantra juga punya kuasa, ada loh mantra yang dapat menyembuhkan, dan sebagainya. Tahukah kita bahwa kuasa dari mantra itu adalah kuasa yang menipu, dan tidak akan mendatangkan kebaikan? Setiap hal yang terkabul dari kuasa gelap, pasti akan meminta imbal balik, yang justru dapat merugikan, bahkan dapat membinasakan hidup seseorang. Sebaliknya, doa yang benar dan tertuju kepada Tuhan dapat memberikan pertolongan, bahkan keselamatan bagi kita. Bagaimana dengan doa kita selama ini? Adakah kita menjadi bagian dari orang benar yang peka terhadap dosa sekecil apapun dan cepat berbalik kepada Tuhan? Adakah doa kita disertai keyakinan akan Tuhan, atau selama ini kita hanya menganggap doa seperti sebuah mantra? Saudaraku, hiduplah benar di hadapan Tuhan, maka doa kita akan Tuhan dengarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.